Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudah ila yaumi liqa'illah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma dhaqat illa wa farrajaha Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر وفوض أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang sama-sama kita hormati, muliakan dan doakan Mabibda, pengurus yayasan sekaligus pengurus majelis taklim Mabibda Haji Lalu Muhammad Adnan SAG. Semoga beliau dikaruniakan umur yang barokah serta manfaat fi taatillah wa rasulihi. Allah mudahkan segala hajat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang tiang hormati, tiang muliakan dan doakan guru-guru tiang, para asatiz, ustazah Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathon Sabit, ibu bapak tiang, mami, baluk, papu, tua, santriwan dan santriwati, lengkapnya hadirin dan hadirat jamaah pecinta pengajian, yang mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali mendapatkan berkah syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah. Sebenarnya niki bukan yang terakhir, nggih. Kalau terakhir niki terdengar terlalu menyedihkan. Nggih. Artinya subuh masih bisa ngisi, nggih. Artinya subuh Sabtu yang akan datang, subuh Senin yang akan datang masih. Masih. Sampai berangkatnya Selasa jam 11. Jam 11 dari Lombok ke Jakarta dulu, baru ke Abu Dhabi, baru ke Jeddah, terus ke Makkah. Tiang doakan, bukan hanya tiang yang pergi, tapi pelungguh juga tiang tunggu di sana. Okay? Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, oleh kesempatan Jumat yang barokah mulia niki tiang pelungguh bau mari bermuajahah, bermujalasah. Dalam hal niki tiang ingin melanjutkan kajian tiang pelungguh sabilang subuh bilang kelema niki, yakni tiang pelungguh mengkaji, mempelajari, yaitu bahas bareng-bareng berembe penjelasan para ulama terkait dengan kehidupan, terkait dengan cerita, suka duka irup desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bahasa desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara kenal cinta tiba Nabi niki adalah salah satu perkara wajib paling dulu tiang pelungguh pelajari sebelum tiang pelungguh mengenal, mempelajari pembahasan-pembahasan lainnya. Bahkan oleh kocek niki ya bahasa desida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam sebuah kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah, Sayyid Ahmad Al-Hashimi beliau menukil salah satu hadis desida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum ala salasi khisalin
adik tiang pelungguh ajah bija jarin pelungguh tiang niki telu hal sebelum sak lainan-lainan. Nabi telu hal niki pertama hubbi nabihi, perkara sak wajib jubalin julu tetaneman tak ajah tercerita tiba bija jari bayi balut tiang pelungguh adalah adik kenal tiba desida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laun murian fikih, laun murian tasawuf, laun murian sak lain-lain. Ada yang kenal nabinya dulu. Okay. Selain Nabi, hubbi ahli baitihi, juga kenal kepada keluarga Nabi. Saya aran ibunda Nabi, siapa ayahandanya ada Sidi Rasul, siapa pamannya, siapa kakeknya, pira sebinian beliau, pira bijanya terus gitu. Karena wasilah yang pelungguh kenal kepada keluarga ahli bait Nabi, insya Allah dengan barokah nikah tiang pelungguh tumbuhlah rasa cinta kepada desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dalam sebuah hadis, Arab suku dengan Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, pirang terjadi kiamat ya Rasul? Rasulullah menjawab, ma'adattalaha, kenapa kamu bertanya tentang kapan kiamat? Memangnya apa yang sudah kamu siapkan? Kalaupun kiamat terjadi hari ini, so what's wrong? Ya? Apa yang salah? Kamu siap atau tidak? Apa yang kamu siapkan? Ma'adattulahu ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan apapun. Aku belum siap lah kurang lebih kalau hari kiamat terjadi. Walakin uhibbullah wa rasulahu, aku hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Enggak berduit ya Rasul, dek berduit pahala sembahyang sak penuh, dek tiang duian pahala puasa, dek tiang berduit pahala sedekah penuh marah sahabat-sahabat lain. Okay? Enggak modal tiang adalah cinta tiang nikah tiba Allah kancu pelungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Oh, ketahuilah wahai Arab, wahai Badui, sungguhnya seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai kelak di hari kiamat. Cukuplah dengan cinta niki jari modal. Nih Bapak Ibu, okay? Jadi modal utama adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam kitab Minhatul Mughis fi Ilmil Mustalahil Hadis disebutkan bahwa Anas bin Malik niki orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bahasa pelungguh niki adalah orang yang berada di ring satu. Semua informasi yang beliau sampaikan adalah informasi A1, palit dek narak jajah-jajah, dek narak berugung-rugung, okay? Dek narak hoax, semuanya hak yang disampaikan Anas bin Malik. Mendengar Rasulullah mengatakan seperti ini ke apa bahasa Nabi, bahasa Sayyidina Anas bin Malik, ma farahtu ya asyaddu farhan qabla an asma'u hadisan min hadhil hadis. Aku tidak pernah aku tidak pernah sebahagia sebagaimana aku bahagia ketika aku mendengar Rasulullah mengucapkan hadis niki. Okay? Yakni cukup dengan cinta tiang pelungguh sudah menjadi modal baut tamu surga. Nikilah Bapak Ibu. Okay? Jadi pentingnya cinta kepada Rasulullah, juga penting, sangat penting cinta kepada ahli baitihi, kepada keluarga Nabi. Nah, dalam hal nikah tiang pelungguh sudah sampunlah sampai kepada pembahasan tentang faslun fi auladihi. yakni pasal ada pembahasan ceritaan tiang pelungguh terkait dengan bija jarin desida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampun liwat pembahasan bahwasanya desida Rasul niki beduin pitu bija. Nggih.
Dari 7 niki 6 terlahir dari istri pertama beliau, yakni Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardha. Satu lagi lahir dari istri beliau yang lain, bernama Maryah Kibtiyah, bernama Ibrahim. Okay. Nika sampailah pelungguh tiang kepada pembahasan saat pertama adalah anak-anak beliau, bija jarin desida Rasul saat telahiran, saat temetuan isi Sayyidatuna Khadijah. Okay. Saat pertama adalah Qasim, sampun lewat. Saat kedua adalah Zainab. Saat ketelu adalah Ruqayyah. Keempat adalah Ummu Kalsum. Dan yang kelima adalah Fatimah. Ini kemangkin ke? Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak ibu-ibu. Wa qad qila fi kulli wahidatin minhunna innaha asannu min ukhtiha. Arak sebuah pendapat sak berbahasa, nika dia urutan yang sebenarnya. Ada urutan yang berbeda-beda tergantung dari kitabnya. Okey. Sampun yang sampaikan bahawa arak ulama berbahasa Zainab lebih tua daripada Qasim. Sehingga desida Rasul nika anak pertamanya adalah perempuan, yakni Zainab. Arak sahabat bahasa Qasim lebih dulu, Zainab nomor 2. Terusnya niki perbedaan para ahli tarikh, para ahli sejarah. Wa qad dzukira 'an Ibnu Abbas anna Ruqayyah asannus salas. Arak endah pendapat sahabat bahasa bahawa Ruqayyah nika adalah yang paling tua daripada putri-putri desida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Ummu Kulsum asgharuhunna, dan yang terakhir putri yang termuda, putri bungsu daripada desida Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Kulsum. Niki Bapak Ibu nggih. Jadi makin niki adalah pembahasan tentang bija beliau yang bernama Fatimah. Bapak Ibu. Jadi Fatimah niki dalam sejarah kesebutan. Mudah-mudahan saya bawa ambil pelajaran dari kehidupan bija desida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah niki bahasan para ahli sejarah, beliau dilahirkan pada tanggal 20 Jumadis Tsani, 5 tahun sebelum bi'tsah, 5 tahun sebelum desida Rasul terangkat, tergelar, diangkat menjadi Nabi Rasul. Desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, menjadi rasul tatkala beliau berumur 40 tahun. Jadi ketika 5 tahun sebelum beliau berumur 40, yakni umur terendah 5, beliau mendapatkan dikaruniakan bija perempuan lagi. Ini adalah anak yang ke-5, yakni Fatimah, bernama Fatimah. Jadi ketika Desida Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, Siti Fatimah waktu itu berusia 5 tahun. Pada saat nikah, Fatimah adalah satu-satunya putri yang menjadi penghibur bagi desida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena putra-putri beliau yang sebelum Fatimah nikah ada yang meninggal, Qasim sudah meninggal. Kemudian 3 perempuan nikah sudah menikah semuanya. Bapak Ibu, mulai dari Zainab sudah menikah dengan Abul Ash bin Rabi namanya. Kemudian Ruqayyah menikah dia dengan Utbah, putra daripada Abu Lahab, sampun kita bahas. Kemudian Ummu Kalsum berjangkep beliau kanja Utaibah, putra juga daripada Abu Lahab. Nah, jadi sudah bernikah semuanya niki. Kemudian hanya Fatimah lah yang tinggal di rumah, satu-satunya putri kecil beliau yang menjadi pelipur lara, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang bertanya ketika tiang sampaikan niki, ada mahasiswa bertanya, salah satu mahasiswa bertanya, kenapa putri-putri Rasulullah itu menikahnya cepat sekali?
Rasulullah menikah di umur 25 tahun. Kemudian berarti ketika lahirnya Fatimah 35 tahun, lebih kurang 15 tahun. Okay. Selama 15 tahun itu lahirlah anak-anak putri-putri beliau. Segera 15 tahun wantak merarik maka telun saina niki. Niki pertanyaan yang kritis. Mulai dari Zainab, mulai dari Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ketika Fatimah lahir, semua putri beliau sudah menikah. Ketika Fatimah lahir, usia pernikahan Rasulullah baru 15 tahun. Tapi semua putri-putri beliau sampun berjangkep, Bapak Ibu. Ini enggak, Pak? Bapak Ibu lanjutkan, okay? Jadi pertanyaannya adalah kenapa putri-putri di sini Rasulullah SAW menikah dalam usia muda? Jawabannya adalah nikah adalah adat orang Arab dulu. Okay? Adat orang Arab dulu. Jadi memang aru-arun berjangkep Bapak Ibu. Okay? Umur siwa 10 belasan tahun sudah menikah. Niki bukan ajaran Islam, niki adat orang Arab. Jadi jangan disampaikan sekarang ketika ada dari pemerintah menyampaikan jangan menikah dini. Oh, jangan disampaikan itu melanggar sunnah, tidak. Okay? Karena menikah dini niki bukan ajaran Islam tapi adat kebiasaan orang Arab pada saat nikah. Kita kenal ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjangkep kanjeng Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika nikah Aisyah bersih berumur siwa tahun Bapak Ibu. Okay? Oh, berarti Rasulullah milik kanak kocek dah. Oh tidak. Karena nikahlah budaya orang Arab dulu. Rasulullah menikah dengan Aisyah umur siwa tahun. Umur 7 tahun Aisyah sudah dilamar oleh orang lain. Okay? Jadi memang seperti nikahlah kebiasaan orang Arab pada saat nikah. Kenapa? Karena pendidikan kehidupannya sudah kuat dari sejak saat kecilnya Bapak Ibu. Jangan dicoba, jangan diikuti makin niki. Pelungguh pemerari anak umur 7 tahun ya, dia cocok. Okay? Beda kondisinya. Karena kalau yang pelungguh di Lombok niki pendidikan kehidupannya Ibu Bapak tidak seperti pendidikan kehidupan orang-orang Arab niki. Lamun tiang pelungguh berdua bija jari niki makin niki pendidikan kehidupannya masih rendah, tapi pendidikan seksualnya masih kocek wanita tinggi. Okay? Umur 2 tahun, 10 tahun masih SD wanita berairan misalnya. Panggilannya tidak main-main, umi abi, okay? Bapak ibu. Pendidikannya niki pendidikan seksualnya tinggi, pendidikan kehidupannya rendah. Niki kalau tiang pelungguh, okay? Di Lombok niki bil khusus. Padahal yang namanya rumah tangga niki rumit, okay? Sangat isi rumit. Sehingga ada cerita seorang hakim bapak ibu arak suku kanak berarik kode, okay? Berarik kode tidak siap dengan romantika kehidupan rumah tangga, okay? Dia kira rumah tangga itu sederhana. Hakimnya bilang rumah tangga itu tidak sederhana. Yang sederhana itu rumah makan. Kalau rumah tangga ini rumit. Si perempuan ini mengadulah bapak ibu, menggugat cerai suaminya. Ya hakim, saya ingin menggugat cerai suami saya. Kenapa kamu ingin menggugat cerai suamimu? Karena masih kanak niki ibu bapak. Saya sudah tidak tahan dengan suami saya, ulin kanak niki. Dek tahan si semamuk milik besayang doang bu. Dalam bayangan hakim niki sekarangnya tempuk. Setelah naik KDRT atau segera hendak dagang nafkah. Di bayangan hakim seperti niki. Akhirnya hakim niki bertanya, kembek pelungguh mele besayang kaca selagian pelungguh. Nabi sebab Nabi alasannya
Apakah pelungguh sering dipukul? Oh tidak ya hakim. Apakah pelungguh sering dihina? Tidak hakim. Apakah pelungguh kurang nafkahnya? Tidak. Terus napi alasan pelungguh milih saya? Oh saya nggak sembah meniki kurang romantis. Kurang romantis. Jadi alasannya niki alasan sederhana. Kenapa seperti niki terjadi? Karena tidak siap dengan mental pernikahan. Ini pada pernikahan niki perlu mempelajari. Jika adik-adik yang mau menikah, pelajari dulu bab haid, pelajari dulu psikologi perempuan, psikologi pernikahan. Jadi tebentak sekejap bilin ulik terbalin dengan doa. Misal, niki berbeda dengan di Arab nike, maka tatkala di saat nike memang sudah biasa. Pendidikan kehidupan dari sejak kecil memang sudah seperti niki, sehingga banyaklah terjadi pernikahan-pernikahan di usia yang dini. Di usia yang dini. Sehingga Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau sendirilah di rumah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan istri beliau yang Siti Khadijah. Beliaulah yang menjadi putri kecil Rasulullah, pelipur lara. Setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari berdakwah, dan pada masa-masa awal berdakwah niki Bapak Ibu adalah masa-masa yang sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kereng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ule tulak tipak gedeng beliau dalam keadaan tidak selamat. Tidak selamat dalam arti nabi ya, bisa jadi beliau pernah dipukul di jalan. Niki masa-masa awal penyebaran Islam. Bisa jadi beliau wah tertejum. Pokoknya jarang ulik beliau dalam keadaan selamat. Onos koek jaga, onos tejuh jaga tangkap, wah terjabur jaga. Segala macam cobaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulang-pulang beliau, setiap kali beliau pulang selalu bertemu dengan Siti Fatimah radhiyallahu taala. Bijen beliau jadi pelipur lara. Sehingga beliau dalam riwayat disebutkan pokok uliat dari Rasul selalu mencium di antara kedua mata daripada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala. Jadi pelipur lara. Andin dek dai Sayyidatuna Fatimah, tempo ambil Fatimah. Itulah pelipur lara. Aran dengan rasa lain lah. Semua bijan-bijan beliau yang lain niki sudah menikah. Qasim sudah meninggal. Di bawah 2 tahun beliau sudah meninggal, putra pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Siti Fatimah niki setiap hari Bapak Ibu, kalau beliau menunggu bapaknya, ayahandanya, mamiknya pulang, selalu dengan menunggu harap-harap cemas. Mudah-mudahan saule ayahanda dalam keadaan selamat, sehat. Si kereng beliau ulik dalam keadaan tidak selamat niki. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan bahwa Bapak Ibu pernah suatu ketika Siti Fatimah radhiyallahu taala anha berada di rumah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di luar. Waktu itu sedang beribadah beliau di dekat Ka'bah. Kemudian datanglah salah seorang salah seorang budak ke gedung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Siti Fatimah radhiyallahu taala. Ya Fatimah, law ra'aiti ma fa'alu ala abi. Gamak Fatimah, coba pelungguh serminan ruan dengan kafir Quraisy perlakukan mami pelungguh. Coba serius ini ruan mami itu macam tanda gawe tuh. Kita si budak ni mendengar ni ke Fatimah kecil Bapak Ibu. Bisa pelungguh bayangkan umur Siti Fatimah masih 5-6 tahun. Tinjotlah beliau, akhirnya beliau lari dengan kakinya yang ringkih niki. Lalu boyak mami langsung dijulun ke Ka'bah. Di depan Ka'bah ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang bersujud, dan di atas punggungnya niki ada kotoran onta. Bukan kotoran niki Nabi baduk unta. Isi dalam unta yang sudah mati berhari-hari dan sangat busuk. Sangat isi mambu ia tertipuhan si dengan kafir Quraisy.
saking sindin demen tiba searan Nabi Muhammad niki. Nyakan sujud beliau depan Ka'bah, di dekat Ka'bah dilemparkan niki. Okay. Akhirnya datang Fatimah, tidak terbendung air matanya Fatimah Bapak Ibu, karena kocek dengan pandangan anak kecilnya. Beliau langsung punggung ayahandanya nggih. Makanan teh kotoran niku kirim ngisin usi ai penantang. Bisa dibayangkan umur 5 tahun yo. Rasulullah SAW yang merasakan bagaimana hangatnya dibersihkan oleh tangan putri beliau, nyerpak beliau selesaian sembahyang nggih. Selesaikan sholatnya, salam. Akhirnya setelah sholat niki Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai ayahanda, kembe pelungguh meni lalu entan tegawe si dengan kafir niki. Ya kana kocek nggih." Ya macam meni beketuan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak mau putrinya bersedih. Beliau menjawab dengan jawaban yang bisa dimengerti oleh anaknya. "Ya wahai anakku, wahai putriku, nggih, tidak apa-apa semua bentuk cobaan, celaan, hinaan pada saat niki. Karena kelak suatu saat engkau akan menyaksikan kenabianku akan menembus Romawi dan Persia." Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Romawi Persia niku dulu adalah negara besar. Dua negara adik kuasa. Kalau makin niki kan ada Amerika, Uni Soviet. Terakhir niki ada Amerika, ada Cina. Kalau dulu belum ada Amerika Cina, yang paling kuat negara adik kuasa superpower niku ya antara Romawi dengan Persia. Sehingga Rasulullah SAW berbahasa, "Tenang saja wahai putri kecilku, kelak engkau akan menyaksikan kenabianku akan menembus Romawi dan Persia." Bahasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha tidak sampai melihat nike dalam keadaan hayat. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, 6 bulan setelah itu meninggal juga Siti Fatimah. Jadi memang tidak sempat beliau menyaksikan langsung ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kenyataan ketika beliau hidup. Tapi ketika meninggal dunia, jangankan Romawi dan Persia, sepit kondok selaput Islam makin. Tentu ibu. Tidak hanya Islam, cinta juga yang pelungguh kepada Nabi Muhammad dan kepada Siti Fatimah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu meskipun beliau Siti Fatimah meninggal dunia, di alam kuburmu dengan kewalianmu engkau akan bisa tahu wahai anakku, kelak Islam niki akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak apa-apa makin niki kita dihina, dicela, bahkan dilempari kotoran dan segala macam. Anikilah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum Siti Fatimah merende ne boleh bijak. Karena masih kecil beliau. Suka duka beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalam riwayat-riwayat Bapak Ibu. Sehingga tidak heranlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Siti Fatimah sebagai bid'atun minni. Siti Fatimah nike adalah bagian dariku, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika namun semeton sak lain niki memang kutunah si Rasulullah lagu kurangan lebih lagi kepada Siti Fatimah. Kenapa? Karena Siti Fatimah lah yang menemani Rasulullah di masa sulit-sulitnya. Kalau Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, mereka lahir, besar, menikah dan hidup bersama suaminya sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Jadinya sudah mapan. Jadi mau irab sholat hidup Nabi Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah. Tapi Siti Fatimah lahir beliau ketika beliau besar, mulai cobaan-cobaan datang dari segala arah. Ialah nike dari tubuh dari kancah Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika bapak ibu terjadi boikot Rasulullah SAW. Bikin boikot niki, Rasulullah tidak diberikan membeli barang, menjual barang
meminjam uang sehingga kepeng sehingga Nabi pun juga ning kanggo berinteraksi dengan orang-orang Quraisy pada saat itu. Nggih, berembe kesusah ibu-ibu kira-kira. Det kanggo belanja, det kanggo berdagang, den kanggo arak dengan belanja, kanthi berdagang jog niat khusus jog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot. Dan pemboikotan niki det marat yang pelungguh mangkin niki arak sa boikot Israel, arak sa ende. Nggih, arak sa segala macam. Kalau dulu niki sepakat selaku dengan Quraisy niki sepakat, dinara bani melanggar. Jadi benar-benar pemboikotan niki terasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, beli kando dinara dengan milih dijual. Pelungguh kira-kira ibu-ibu. Meliwat makin dagang kando, dagang sayur. Beli sayur di pelungguh. Jelas-jelas tentang berdagang. Ndek dijual sayur dunia. Berbiangan tu. Jual dia sayur lagu jok sida yang dijual ya. Beli empat tepakan. Jual ke empat lagu jok sida yang dijual. Selaku niki ibu nggih. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau kurus, Siti Khadijah kurus pada saat ini. Bayangkan bil boyak rezeki, nggih. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Khadijah mendapatkan makanan setelah beliau jalan beberapa mil boyak sayur-sayuran bau tekeloran. Dodoro lah bahasa Belunggung nggih. Boyak kangkung ketujuh landara kangkung ketujuh. Mekah nggih. Sesuatu sejenis niki lah. Berjalan jauh. Misal semaku Lombok Timur boikot Nabi, pokok Muhammad belanja didik bank. Lombok Tengah nampak beliau. Pokok arak sini bekeloran beliau, berdahar dan sebinian beliau dan bijen beliau Siti Fatimah yang masih kecil. Dan niki tidak terjadi sebentar Bapak Ibu. Terjadi selama 2,5 tahun. Masya Allah. Rembi rak pelungguh di kando engkak 2,5 tahun ibu. Ya, nggih. Ditebeng belanja sayur 2,5 tahun. Sejelun doang sakit tukang sayur kan macam lep boyak. Gede lep tukang sayur niki, lep jual empak niki, lep jual tahu, tempe, jagung dan segala macam. Nggih. Niki 2,5 tahun Bapak Ibu pemboikotan niki terjadi. Dan selama 2,5 tahun niki Fatimah lah yang menjadi pelipur lara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jadi penyemangat, yang jadi semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi, melewati segala bentuk kesusahan niki. Pantaslah, jadi tidak heran Siti Fatimah niki begitu dicinta, disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya Bapak Ibu Siti Fatimah niki menikahlah. Berjangkeplah beliau dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keponakan pisah dari niki si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib niki pisah karena anak dari paman Rasul. Jadi anak angkat beliau juga sebagai menantu, juga sebagai murid. Nah, nggih. Dan sangat dekat Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Nggih. Ketika Ali bin Abi Thalib lahir, Siti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menikah, sampun berjangkep kanca Siti Khadijah. Dan beliau mengajak Siti Khadijah mengunjungi Ali bin Abi Thalib bersama istri beliau ketika lahirannya Ali bin Abi Thalib. Jadi sangat dekat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besarkan di rumah Abu Thalib, di rumah mami kakeknya. Nah, itu ngone beliau dari pengasuhan daripada mami kakeknya. Beliau ditinggal meninggal oleh ayahnya ketika 6 bulan dalam kandungan. Ditinggal meninggal oleh ibunya ketika umur 6 atau 7 tahun. Okay. Kemudian ditinggal meninggal oleh papunya ketika umur baru atau 7 tahun. Dan setelah niki sampai beliau dewasa, beliau dirawat oleh Abu Thalib. Itu momot lah di gedeng Abu Thalib niki. Sehingga beliau sangat dekat dengan orang tuanya Ali. Nah, okay. Beliau sangat dekat. Akhirnya beliau menikahkanlah Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Okay. Dua orang yang sangat dicinta di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ditanya siapa putri yang paling dicinta Rasul, Siti Fatimah. Siapa anak kecil pemuda yang sangat dicintai Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Dan keduanya dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki ketika belum turunnya ayat tentang mahram niki, okay? Jadi Siti Fatimah niki menikah dengan pamannya lah bahasa pelungku. Yani Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam perjalanan pernikahan Ali, Siti Fatimah pun tidak merasakan dinuah hirap arang sugih Bapak Ibu. Okay? Tetap kehidupan beliau ya sederhana seperti beliau hidup dulu bersama ayahanda beliau Rasulullah SAW. Okay? Ali bin Abi Thalib niki Bapak Ibu terkenal miskin beliau. Pintar tapi miskin. Okay? Ukuran miskinnya bagaimana? Ukuran miskinnya niki adalah beliau bekerja untuk hari itu, untuk makan di hari itu toh. Nah, okay? Jadi dinuah bau beliau berdua tabungan. Andin begawean dulu niki untuk makan hari itu. Okay? Jangankan untuk yang seminggu 2 minggu, napi lagi yang berdua tabungan beli motor, mobil segala macam. Untuk besoknya saja beliau belum punya uang untuk beli makanan. Beliau hanya punya uang kerja hari itu barulah bisa makan. Nah, niki kehidupan Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah. Tapi Rasulullah tahu, oh saya tidak butuh hartanya Ali, saya tidak butuh kekayaannya Ali, saya butuh kepemimpinan, kepintaran, akhlaknya Ali bin Abi Thalib. Karena kelak yang akan lahir dari Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah adalah keturunan-keturunan yang luar biasa. Okay? Niki. Akhirnya menikahlah Fatimah dengan Ali, bapak-bapak ibu. Menikah dengan serba kekurangan. Okay? Beliau dikaruniai anak. Dalam riwayat disebutkan ada 4 anak beliau. Ada 5 sebenarnya, tapi satunya lagi meninggal di usia beberapa bulan, masih kecil, bernama Muhsin. Okay? Jadi anak beliau ada Hasan, ada Husain, ada Zainab, ada Ummu Kalsum. Okay? Ummu Kalsum. Nikalah 4 anak beliau yang hidup sampai mendewasa. Kalau Muhsin, anak terakhir, anak bungsu niki meninggal di usia beberapa bulan saja. Suatu ketika bapak-bapak ibu-ibu, Husain niki, ya, Husain dengan Hasan tidak terlalu jauh jaraknya, sekitar 1 tahun. Okay? Husain sakit bapak-bapak ibu. Ini macam lentoan Husain niki ini sehat. Okay? Segala macam sudah mengkonsumsi madu, minyak zaitun, segala macam lah. Tapi belum kunjung sehat niki Husain, cucunya Rasulullah SAW. Akhirnya Ali bin Abi Thalib beserta istri beliau Siti Fatimah bersama kakak-kakak beliau, yakni kakaknya Husain, yakni Hasan, bernazar. Okay? Bernazar menih mungkin jadi awat niki tenazaran lamun sehat Husain niki terpuasa bareng-bareng selama 3 jelo berturut-turut bahasa Ali beserta keluarga. Akhirnya benarlah bapak-bapak ibu-ibu, sehatlah Husain niki dalam hitungan beberapa hari. Akhirnya Ali dan keluarga berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Okay? Mulai dari hari pertama bapak ibu, seperti biasa dalam keadaan berpuasa, Ali pergi bekerja untuk mencari nafkah untuk dimakan berbuka nanti, sekedar untuk berbuka saja. Okay? Dimenule Sayyidina Ali bekerja, mulai piak roti segala macam, okay? Bawa gandum dibuat menjadi roti, buat makanan. Nah sayangnya beberapa jam sebelum berbuka, anak datang dengan ngetok lawang bapak ibu. Okay? Ada tamu di dalam gedengnya Sayyidina Ali. Tamu niki ternyata adalah orang yang miskin. Miskin datang tunas, dekuah ngelor bahasa. Dekuah mangan pengeluar diri, dekuah mangan dengan miskin niki. Akhirnya Sayyidatuna Fatimah bertanya kepada suami beliau, anak beliau, berbe makin niki. Enggak neruasit buku niki arak sejembung. Nggih, sejembung jaim kanduk niki. Tedengnya tendek dengan niki. Dia ngamak, dia berkelor niki.
Aneh beng sepakat selaku nggih. Selaku sepakat niki bawa anaknya sepakat. Sayyidina Ali sepakat. Akhirnya Nabi, makanlah dengan miskin niki sangat disilapah. Musul jembung niki behlah mones. Nggih. Lapah lalu dengan miskin niki bawa ibu-ibu. Di antara yang tersisa hanyalah air putih. Stop si Sayyidatuna Fatimah di Meira nggih. Dan ngambil tersisa hanya air putih. Yes, ibu buka terus bawa ibu. Sayyidina Ali, Husain, Siti Fatimah, yusim buka air putih. Mula Mbak Aru berembia nyaur karena tidak ada apa-apa, nyaur pun pakai air putih. Air putih doang bawa ibu. Oke, yusim nyaur. Begitu Fajar menyingsing lalu Malik begawean Sayyidina Ali nggih. Sin boya nafkah ye dari kandung bebuka kanca nyaur. Pulang-pulang beliau dari bekerja dalam kondisi berpuasa dan sahur dan berbuka kemarin hanya pakai air putih. Pulang beliau bawa sedikit rezeki, beli gandum buat kagi roti, makanan khas Arab nih. Kandung sekecek noh jare niki senyumbung nggih. Beberapa saat sebelum berbuka datang Malik temu niki. Atau pintu nggih. Datang buka lawang Siti Fatimah ternyata di luar ada anak-anak kecil yatim bapak-bapak ibu yatim piatu nggih. Masya Allah. Yatim piatu niki datang ibu kocek beberapa orang. Kebetulan dari Siti Fatimah minta izin kepada suami dan anak-anaknya. Berembe niki nyerep justru Hasan Husain yang lebih semangat. Beng lapar ruan darah dengan doa niki setuju. Akhirnya dikasihlah makanan niki kepada anak-anak yatim niki bapak ibu. Saran kana ku be dah niki nggih. Tidak tarian bener setengah. Nggih, be mones jambung niki bapak ibu nggih. Akhirnya yang tersisa kembali lagi, yang tersisa hanya air putih. Yes, berbuka Malik air putih doang niki bapak ibu. Pelungguh masih mending aran-aran sirup, aran-aran marjan, aran-aran air kenyaman. Le Arab minta hidup air kenyaman. Es campur segala macam. Nggih. Niki air putih tok air zam-zam niki. Nggih. Akhirnya sahur mendah menu karena tidak ada yang tersisa, sahur ya pakai air putih lagi. Sudah 2 hari niki ibu. Kira-kira pelungguh berembeangan deh. Nyesel ke baru anak-anak terisi narik ampun kan. Hari ketiga bapak ibu masih dalam keadaan berpuasa. Sudah 2 hari berbuka dan sahur hanya pakai air putih. Pergi lagi bekerja. Lumbar begawean Sayyidina Ali ini dalam keadaan lemes. Nggih air putih aran nggih. Pulang-pulang ada sedikit rezeki. Siti Fatimah juga masak dengan keadaan lemes. Nggih. Tahu di lemes nggih air putih saja. Alhamdulillah rezeki makin. Mudah-mudahan saya mau kalau nggih. Nah, datang balik temui bapak ibu. Lamun pelungkuh jadi kuncian yang walawa kan dengung. Pura-pura tidak mendengar. Nggih. Buka lawang Siti Fatimah, Hasan Husain. Ternyata di luar pintu itu ada seorang asir, seorang tahanan perang yang kabur. Seorang tahanan kabur. Karena kabur lapah lalu niki. Nggih, saran dengan kabur paling alih lapah macam limplai nggih. Nyebut lek balik Sayyidina Ali. Malik susah ruan. Adik susah Siti Fatimah nggih. Beliau bertanya minta izin kembali dan akhirnya anak-anak beliau setuju. Beng ngebe sila ingat. Umi, ibunda. Okay, begitu juga dengan Sayyidina Ali, lapang hatinya semuanya, tidak ada yang berat-berat, kasih. Akhirnya tahanan niki makan sampai monesnya, jembung niki. Okay. Malik hanya tersisa air putih bapak ibu. 3 hari berturut-turut. Nyaur Malik hanya dengan air putih niki. Masya Allah tabarakallah. Kira-kira niki ibu. Arab belum sanggup marah niki. Kau berutang wayan misalnya narak lalu aja, nggih. Nah niki.
Emang susah nih, susah. Bisa jadi ibu-ibunya mau, bapaknya tidak setuju. Bisa jadi bapaknya setuju, ibunya tidak mau. Bisa jadi bapak ibunya setuju, ini mai angen ke anak, nggih, aniki. Tapi niki kompak satu keluarga bapak-bapak. Pada dong angen, sol hantan tajah, nggih. Sol hantan tajah niki. Akhirnya bapak-bapak ibu-ibu yang lebih luar biasa lagi daripada niki adalah jiwa keikhlasannya Siti Fatimah niki. Okay? Setelah beliau melakukan kebaikan yang luar biasa seperti niki, dek wah ceritaannya beliau keadaan niki siapapun sampai kepada Rasulullah pun ayahanda beliau kemarin baru niki menu kedekat Fatimah kanci Rasulullah dek bercerita masalah niki. Sebut ke Siti Fatimah. Dalam pelungguhnya ni kan luar biasa Siti Ratu ini kesolehiran kan. Baru bersedekah 2000. Merasa yang paling soleh di kondok misalnya. Okay. Niki Siti Fatimah ibu-ibu 3 hari 3 malam hanya makan air putih demi bersedekah. Tidak bercerita kepada siapapun. Tapi lagi dia posting-posting tidak. Okay. Tidak bercerita. Sampai tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah SAW tidak tahu kejadian niki. Okay. Lantas siapa yang memberitahu bapak-bapak ibu-ibu? Kira-kira saya bercerita tentang niki. Yang bercerita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bercerita niki ibu-ibu bapak. Sebut Siti Fatimah tapi Allah yang menceritakannya. Luar biasa nggih. Di mana Allah bercerita? Di dalam Al-Qur'an. Ada ayat khusus turun menceritakan peristiwa yang luar biasa ini. Begitu hari ketiga bapak-bapak ibu-ibu, malamnya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Bersalam kepada Nabi Muhammad. Selamat Muhammad, keluargamu luar biasa. Bahasa malaikat Jibril. Rasulullah bingung. Bertanya Rasulullah, "Maza fa'alu ahlu baiti?" Nabi singgawe keluarga kemenu, ahlul bait kemenu ya pelungguh kena selamat. Terceritalah si malaikat Jibril niki bapak ibu. Kejadiannya Siti Fatimah, niki segala macam. Di akhir cerita kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ajaba rabbuhum bi fi'latihim." Oh Allah Subhanahu wa taala takjub dengan pekerjaan pegawaian amal sak sampun gawe si Siti Fatimah beserta keluarga. Wa anzala lahumul ayah. Allah menurunkan ayat khusus untuk menceritakan tentang kejadian niki. Wa yubla hatta yaumil qiyamah. Dan ayat niki akan terus dibaca karena tersimpan di dalam Al-Qur'an sampai hari kiamat. Bayangkan bahwa sudah 14.000 tahun lebih yang lalu kejadian itu terjadi. Pelungguh masih bisa baca ayat niki di dalam Al-Qur'an. Ayat Nabi niki, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Iki bahasa disida Allah di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran, dalam ayat niki Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahkan dengan rinci bapak-bapak ibu-ibu. Mereka yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Keluarga itu memberi makan dengan makanan yang mereka sebenarnya inginkan. Dengan makanan yang bahkan mereka butuhkan. Lalu pelungguh kan napi sedekahan. Sisa. Nggih. Kalau pegawai ada lebih sekecil baru sedekahan. Lamun pas-pasan jangan ndor dulu, sembuhin dulu. Lamun ada sisa atau harga walalahan tangetan baru terbagi jok terang. Niki kelas yang belum kan? Niki. Tapi niki ala hubbihi, makanan yang dia inginkan sangat sincere. Ana sih buka. Nggih. Ana sih bebuka niki sangat bahkan dibutuhkan. Miskinan wa yatiman wa asira. Dijelaskan hari pertama diberikan kepada orang miskin, hari kedua diberikan kepada anak yatim, hari ketiga diberikan kepada seorang tahanan yang kabur. Dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa?
karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada tiang pelungguh. Maksud niki nggih bahwa berembe entan tiang pelungguh mendekatkan diri kepada Allah. Ada contohnya sehingga jelap lalu merasa soleh-solehah lalu bersedekah kecek solehah irap. Oh, tidak, berarti tidak pernah mendengar kisahnya Siti Fatimah beserta keluarganya yang sangat luar biasa niki Bapak Ibu. Wa yut'imuna innama nut'imukum liwajhillah. Allah mengatakan bahwa Siti Fatimah berkata dalam hatinya, aku ini memberikan kalian makan liwajhillah, ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, tidak mengharap dari kalian balasan dan tidak berharap dari kalian ucapan terima kasih. Ini ucapan terima kasih pun tidak berharap Siti Fatimah radhiyallahu taala. Murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Suka bawa bibi. Jadi masalah lapah niki memang sangat akrab dengan Siti Fatimah. Dari sejak beliau kecil bersama ayahandanya sampai berjangkep dengan suami pilihan ayahandanya, tetap miskin. Dan wahirap aran sugih. Nggih. Lamun yang pelungguh makin kebalikan. Ini mungkin bisa jadi dia dua hirap aran lapah saat benar-benar lapah. Nggih. Aran niki ibu sampun irap lapah tetu lapah. Sampai jauh batu misal si lapah niki. Paling kalaupun ada niki hitungan jam, nggih. Lapah hitungan jam. Coba lihat Rasulullah niki hitungan hari. Hitungan hari. Lihat Fatimah. Hitungan hari laparnya. Lungguh kan lapah sekecil nyerpak lalu makan nyerpak Maryam segala macam. Arak doang kadah pokok niki. Paling pun merasa lapar niki pas bulan puasa. Itu pun hanya beberapa jam. Jam 4 mulai lapar. Hanya beberapa jam. Tapi Rasulullah SAW niki hitungan hari bapak-bapak ibu. Jadi janganlah kita merasa terlalu susah. Bahkan orang yang paling mulia di bumi ini pernah merasakan lebih susah daripada tiang pelungguh. Jauh lebih susah. Nah, singkat cerita Siti Fatimah niki beliau meninggal tidak lama setelah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggal beliau 10 tahun atau di tahun ke-11 Hijriah. 11 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah meninggal bulan Rabiul Awal. 6 bulan setelah itu sekitar bulan Ramadan tanggal 3 meninggal pula lah Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW ketika beliau meninggal tidak ada satupun putra putri beliau yang masih hidup. Semuanya sudah meninggal. Semuanya sudah meninggal. Mulai dari Qasim sampai Ibrahim sudah meninggal. Semua putra putri Rasulullah meninggal lebih dulu daripada Rasulullah SAW. Kecuali Fatimah yang meninggal setelah meninggalnya Rasulullah, dan itu pun tidak lama, hanya 6 bulan. Rabiul Awal meninggal Rasulullah, awal Ramadan meninggallah Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika meninggalnya Rasulullah SAW, bapak-bapak ibu-ibu, di akhir hayat beliau, di saat sakit, di saat sungkan Rasul SAW, selalu beliau mencontoh tersenyum beliau kepada Siti Fatimah radhiyallahu taala, karena beliau tidak mau putrinya niki dalam keadaan tapi khawatir berlebihan, tidak mau. Bahkan sakit Rasulullah SAW selalu berusaha untuk tersenyum kepada putri beliau. Akhirnya di akhir hayat beliau, suatu ketika Rasulullah SAW memanggillah Siti Fatimah. Kemudian Rasulullah SAW berbisik kepada Siti Fatimah. Nabi bisikan Rasulullah SAW. Bisikan niki membuat Siti Fatimah menangis sejadi-jadinya. Ngaroh Siti Fatimah sampai nangisnya niki merantan dengan satu bili ninggal. Ngaroh sangat beliau bersedih.
Tidak lama setelah itu kemudian Rasulullah memanggilnya lagi dan berbisik lagi. Berbisik kepada Siti Fatimah. Setelah dibisikkan yang kedua kali niki pun tersenyum Siti Fatimah. Tersenyum beliau. Melihat niki Siti Aisyah sebagai saksi bertanya kepada Siti Fatimah radhiyallahu taala. Wahai Fatimah, baru demet TPC pertama kali belum marah. Demet TPC malik kedua kali justru tersenyum. Memangnya apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Niki bahasa perketuanan daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah tidak kepo, tidak fudul. Beliau ingin tahu karena itu pasti menjadi hujah. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah SAW itu akan siap diajarkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala. Jadi Siti Aisyah bertanya tidak untuk kepo, tapi lagi untuk bergosip di sana sini, tidak. Tapi beliau supaya ada yang bisa diajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Tapi kata Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, oh ndek ya bebara, la atakallamu bisirin nabi wa huwa hayy. Aku tidak akan membocorkan apa yang dibisikkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup. Bahasa beliau pada Siti Fatimah. Akhirnya ketika meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah bertanya lagi, Fatimah, engkau berkata bahwa rahasia itu engkau jaga ketika Rasulullah hidup. Sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun meninggal. Nunasan Nabi cerita, Nabi saat terbisikan si Rasulullah tipak pelungguh sehingga pelungguh sedih dan kemudian senyum. Nah, tanya Siti Aisyah. Nabi bahasa Siti Fatimah bapak ibu. Ketika bisikan pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berbahasa kepada dia, wahai Fatimah putriku, malaikat Jibril setiap tahun mengunjungiku sekali untuk membacakan Quran dari juz pertama sampai juz terakhir. Tapi akhir-akhir ini malaikat Jibril sudah datang 2 kali. Bahasa beliau, saya rasa rapat irap wahai putriku. Niki bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Siti Fatimah tidak bertanya. Siti Fatimah langsung mengerti Nabi maksud daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya dengan isyarat. Hingga lahirlah kaidah az-zakiyyu yakfi bil isyarah wal ghabiyyu la yakfi walau bi alfi ibarah. Dengan pintar niki cukup dengan 1 isyarat. Namun dengan bodoh 1000 ucapan tidak akan pernah cukup. Nah, seperti Siti Fatimah cerdas, beliau cukup. Oh paham Rasulullah SAW maksudnya apa. Akhirnya beliau menangis sejadi-jadinya. Rasulullah yang melihat Siti Fatimah menangis, Rasulullah SAW memanggil kembali Siti Fatimah. Nabi ya Rasulullah, beliau berkata, pelungguh akan menjadi pelungguh wahai Siti Fatimah akan menjadi orang pertama dari keluargaku, ahlul baitku yang akan meninggal setelah aku. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar niki bahwa ibu-ibu Siti Fatimah tersenyum. Ia pun tersenyum. Niki sebab beliau bahagia. Kenapa beliau bahagia? Karena Rasulullah menyampaikan setelah Rasulullah yang pertama kali meninggal adalah Siti Fatimah. Sebab pelungguh ada dengan ninggal pun menubasan di pelungguh. Cemu harus sakit dengar. Tempuh si papuk misal. Gak baik. Setelah aku mati kamu kari mati. Kira-kira ibu cemu harus dengar. Sakit belik dengar. Bulan saya mati. Bulan saya mati. Baik. Rasulullah mengatakan setelah aku engkau wahai Fatimah yang akan meninggal lebih dulu. Justru mendengar niki Fatimah radhiyallahu taala semakin senyum. Bahagia beliau justru bahagia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, engkaulah wahai Fatimah yang akan menjadi ratu. Sayyidah nisa fil jannah.
akan menjadi tuannya perempuan-perempuan di dalam surga. Sayyidah Fatimah. Akhir senyumlah beliau. Nikulah sebabnya wahai Siti Aisyah basen Siti Fatimah, nikulah yang terjadi. Okay? Nikulah yang terjadi. Tiang tidak enak untuk menyampaikan berita niku waktu itu. Kenapa tiang tidak enak? Karena Rasulullah menyampaikannya dengan cara bisikan. Dalam pikiran saya, Rasulullah membisikkan itu agar tidak dulu disebutkan. Okay? Karena yang namanya bisikan itu berarti rahasia. Okay? Nah, jadi pintar menjaga rahasia beliau, Siti Fatimah niki. Tidak seperti tiang pelungguh. Makin cerita nana si batu, nggih. Tapi si cerita tertuduh. Jadi barak selesai, balik cerita balik tertuduh. Dari barak selesai. Itulah sebabnya Imam Syafi'i mengatakan, kullu ilmin laisa fil qirtasi wa kullu sirrin jawaza sunaini sya. Setiap rahasia kalau sudah lewat dua telinga pasti tersebar. Nah, niki bahasa Imam Syafi'i Bapak Ibu, okay? Jadi lamun pelungguh budi rahasia simpan bae. Tidak ada yang bisa dipercaya di dunia ini. Okay? Selain pelungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Susah ada yang bisa percaya. Kullu sirrin jawaza sunaini sya. Setiap rahasia kalau sudah lewat dua telinga pasti tersebar. Dia narak tadah. Okay? Inilah sebabnya Siti Fatimah merahasiakan niki. Jadi kemudian singkat cerita, Siti Fatimah meninggal dunia di bulan suci Ramadan tanggal 3 Ramadan. Beliau meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau sudah tahu karena Siti Fatimah adalah seorang waliyah, seorang waliullah. Siti Fatimah ini bisa tahu kapan beliau meninggal, jamnya, kapan dan bagaimana. Sehingga sepeninggal Rasulullah SAW selama kurang lebih 6 bulan. Jadi Rasulullah meninggal Rabiul Awal, Ramadannya Siti Fatimah meninggal dunia. Selama 6 bulan penuh beliau isi dengan ibadah-ibadah terus. Dan kadang-kadang beliau curhat bersama sahabatnya bernama Asma. Nah, di salah satu curhatan beliau bersama sahabatnya niki, Siti Fatimah pernah berpesan, pernah curhatlah Bapak Ibu. Asma kada seberang jadi meninggal bahasanya nggih. Lagu tiang niki sangat isi dek mai irap, malu gati irap tiang. Demak demi meninggal niki, demi kita bungkus si kain kafan, tubuh saya akan terlihat oleh banyak orang. Bahasa Siti Fatimah. Berbentat makin niki wahai Asma. Ada bisa awak niki di tercerminan. Bahkan meskipun saya sudah meninggal dunia. Nggih. Bukan aurat, tapi bentuk lekuk tubuh saya tidak ingin orang lain melihatnya. Niki bahasa Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala. Akhirnya Asma niki memberikan ide. Saya pernah melihat wahai sahabatku,
di sebuah suku punya kebudayaan. Kalau dia meninggal, yang meninggal niki mayitnya dibawa pakai sejenis bambu-bambu. Dibuatkan seperti khusus rumah khusus, kemudian itu yang dibawa. Jadi mayitnya tidak kelihatan. Bahasa yang Kulungguh keranda lah niki kan. Niki belum ada pada saat niki, belum menjadi budaya yang umum di Arab niki. Kena lalu enti asma. Lalu menunjuk lema, tolong kepada siapapun yang bisa membuat itu, tolong buatkan. Saya pesan dari sekarang, okay? Tolong buatkan keranda. Sehingga orang pertama yang memakai keranda dalam Islam itu adalah Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Sejarahnya nih ke Bapak-bapak Ibu. Kenapa? Siti Fatimah ndek semen terseriuk awak meskipun sudah meninggal dunia. Pelajaran penting nih Bapak-bapak Ibu. Okay? Kemudian Nabi setelah nikah Siti Fatimah meninggal dunia, dibawalah dengan keranda. Tapi sebelum beliau meninggal, beliau berpesan. Sebelum beliau meninggal, beliau sudah menyampaikan banyak wasiat kepada putra-putranya beliau, putra-putri beliau. Okay? Beliau juga menyiapkan diri ketika meninggal niki. Sebelum meninggal malam saat meninggal niki mandi beliau. Okay? Fajar Hasan Husain, wahai Hasan Husain, wah pesan keranda tu Asma, tolong nanti ambilkan, bungkus aku dan masukkan di dalam keranda itu, bawa ke kubur. Saya akan meninggal malam hari dan tolong kuburkan malam itu juga. Bahasa Siti Fatimah. Karena beliau tidak mau, tidak rela beliau dilihat oleh orang lain. Sehingga sedikit sekali Bapak-bapak Ibu, para sahabat yang mampu meriwayatkan bagaimana bentuk tubuh daripada Siti Fatimah. Dalam satu riwayat yang paling terkenal, wajah beliau yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Jadi hanya sedikit sekali, okay? Tapi satu riwayat itu cukup mewakilkan. Ada riwayat menyebutkan bahwa dari putra-putrinya Rasulullah SAW yang paling mirip penguat kanjeng Rasulullah adalah Siti Fatimah. Tapi bentuk tubuhnya niki masih tabu. Okay? Karena tidak ada orang yang pernah melihat Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala. Saking si Nabi menjaga diri beliau, ifahnya beliau. Okay? Beliau meninggal dunia dalam keadaan seperti ini. Okay. Inilah Bapak-bapak Ibu-ibu pelajaran penting bagi tiang Kulungguh. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik putri tercinta beliau niki. Okay? Jadi Fatimah niki punya akhlak yang luar biasa karena dididik dengan luar biasa. Karena didikan agama dari ayahanda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak-bapak Ibu-ibu, sebelum tiang Kulungguh mendidik putra-putri tiang Kulungguh, adik usahakan ajaran agama niki dari dasarnya dulu, dari pondasinya dulu. Adik nyaman Bapak-bapak Ibu. Investasi sebanyak-banyaknya untuk anak dijajarin Kulungguh. Kalau anak Kulungguh niki dalam menuntut ilmu agama, jangan pelit-pelit. Ini sebuah kisah Bapak-bapak Ibu. Ada satu ustaz, okay? Ada satu ustaz diminta untuk mengajar ngaji. Kebetulan yang minta niki orang kaya dengan sugih niki. Ustaz, tolong ajarkan anak saya. Tidak apa-apa, tidak setiap hari. Kebetulan anak saya sibuk juga yang lain. Ajarkan sekali seminggu doang ajaran anak niki. Bahasa dengan sugih niki. Sekali seminggu berarti sebulan 4 kali. 4 kali pertemuan saya kasih sidu uang 2 juta. Kemudian saya sugih niki. 2 juta ngaji 4 kali. Luwih atau penuh ibu-ibu? Luwih. 2 juta. Janji kontrak niki. Oh ini Bapak, oke setuju. Ustaznya setuju Bapak-bapak Ibu. Okay? Akhirnya di pertemuan pertama hadirlah ustaz niki ke rumah orang kaya niki, beli balin segala macam. Okay? Punya banyak hewan-hewan peliharaan. Salah satu hewan peliharaan dengan sugih niki beduin aco, ampun. Beduin bubu. Punya anjing peliharaan. Mu anjing niki kecekat Bapak-bapak Ibu. Iya, macam tante suruh daun doang, pelentongan, daun bayi, daun jari penjaga dan segala macam, okay? Bapak punya anjing hebat sekali Ustaz niki. Iya dong, bahasa dengan niki. Saya juga kebetulan anjing saya kursuskan dengan sugih niki. Jadi kursusan ya. Jadi anjing ini saya latih. Setiap hari saya kursuskan dia.
setiap minggu lalu pas sekolah ya acung niki. Udah masuk niki. Dan biayanya nggak mahal-mahal, nggak murah-murah gitu pasen beliau nih. Nggak main-main. Berapa biaya pelungguh menyekolahkan anjing niki untuk kedua si ustaz niki? Biayanya 8 juta. Nah, okay. Balu juta. Anak 2 juta, simpan sekolah acung balu juta. Niki bawa. Akhirnya menulis ustaz niki. Minggu depannya dia datang ustaz niki bawa. Telepon si dengan sogeh niki ustaz. Kenapa pelungguh gak datang gitu kan? Mohon maaf, engkau jadi guru mungkin. Engkau ada jadi guru pelungguh masih jadi guru lagu berubah. Jadi guru naco mungkin. Ya, tersindir sih ustaznya itu. Karena guru naco mau gaji baru juta. Guru ngaji, guru agama 2 juta. Berarti lebih berharga acong daripada bijinya. Kan menurut di Pak Ibu. Ya. Kadang-kadang hewan niki lebih berharga. Arah dengan berdua burung beo bawa Bapak Ibu. Burung beo tak tahu kena assalamualaikum niki kan? Burung kedit enggak antum muni assalamualaikum enggak. Cuma lalu nyepe. Nggih. Kawun beli 100 juta 1 juta. Sim beli kedit yang cuman bisa mengucapkan assalamualaikum enggak nunin tahu nggih. 100-200 juta. Coba perlu bayangkan, tuan guru, para ustaz niki. Dari assalamualaikum sampai assalamualaikum balik, sampai kese aja pelungguh. Arah bejunduk 100 juta. Paling tu 100.000, 100.000, 50.000. Bahkan ada yang paling luar biasa Bapak Ibu, ada ustaz sekali ngisi dikasih 2M. Sekali ngisi. Lagu ndek 2 miliar. Nggih. Di bentah pengajian dari si panitia mun salam terdang 2M. Makasih. Okay. Niki bawa. Jadi terlalu lebih menghargai hewan. Sebenarnya niki bawa itu investasi agama niki harusnya lebih banyak, okay? Harusnya lebih banyak. Ada seorang doktor mengatakan seperti ini Ibu Bapak, okay? Bahkan penghabisan kita untuk hal-hal yang lain niki lebih besar sebenarnya daripada penghabisan kita untuk investasi anak kita niki. Okay? Misal makin kita ibaratkan bahasan beliau, makin niki pelungguh misalnya ke mall, ke tempat pusat perbelanjaan Bapak Ibu. Sampun dok mall Ibu? Dekat orang-orang. Dekat mall. Saya bajang adik-adik niki saya bajang yang sampun nggih. Ibu-ibu di pusat perbelanjaan yang namanya mall itu, lalu parkir motor niki hitungannya jam. 1 jam dibayar motornya 5.000. Nggih. Lamun 2 jam akan dikalikan terus. Lamun ngone antong mall kono anda sing bayar parkir, nggih. 1 jam 5.000 sekali sekian jam, misalkan dalam sebulan niki ada berapa jam niki? Lebih kurang ada 3.500.000. Misalnya parkir motor sebulan-bulan ke mall. Bayar parkir doang berapa? 3.500.000. Biaya parkir saja Bapak Ibu. Motor ndek kembe-kembe, ndek tuah depan dian, tidak kembe-kembe, parkir doang. Pelungguh makin berduit bija jari. Pelungguh ke sekolah ben tajah ngaji, ben teperiri, ben teperingat, ben tenasehat. Kira-kira pelungguh disuruh bayar 1 juta doang, panas atau kecil Ibu. Penuh udah nonton nih kita. Nggih. Niki. Padahal pelungguh jangankan ke mall, ke Alfamart misalnya Ibu Bapak nggih. Ke Alfamart niki sekali terparkir 2.000. Nggih. Misal arah jok Alfamart niki 10 kali jok Alfamart, 2.000 kali 10 sudah 20.000. Sin bayar parkir doang. Bijajarin lalu ngaji jok TPQ. Tersuruh membayar listrik 10.000 misalnya. Isi sumpah guru ngaji ya Allah, guru ngaji ini pengepeng muni nggih. Padahal 10.000 padahal bijan santer sin. Lelah tajah niki si guru ngaji. Bayar motor saya cuma terparkir doang. Bahkan dia sentuh tukang parkir kadang-kadang. Dino sentuh Serius dia jawab bari men baik deh. 2.000 muni kep. Nggih. Niki. Niki lah Bapak Ibu nggih.
Di pelajaran penting pada yang kulungu untuk berinvestasi kepada anak ini. Semoga niki apa yang kita pelajari pada hari niki benar-benar diambil pelajarannya niki. Bagaimana Siti Fatimah dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya, dengan ilmunya niki adalah hasil dari didikan luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kulungguh kayun tadendek berdua bija marah akhlak Siti Fatimah. Sudah lalu. Okay. Berbeda berdua Siti Fatimah. Kalau ibunya seperti Fir'aun, dari ibunya dulu, bapaknya juga. Okay. Masih makan rezeki yang pendidikan yang bagus. Agama dulu dari sejak kecil, okay? Jangan dulu diles-leskan yang lain. Barang matematikanya gampang, bahasa Inggrisnya mudah, okay? Agamanya dulu, akhlaknya dulu, kenal nabinya dulu. Kulungguh di rumah juga ceritakan dengan kisah-kisah para nabi, kisahkan kisah Siti Fatimah, kisahnya Siti Hadijah, okay? Jangan kulungguh ceritakan yang lain-lain. Niki enggak di sini orang bija tua tegodek kayak tua tenutet ya pemarah akhlak godekiyah jadi kurang kalau bisa ini akan makin sampun kita pelajari niki. Adik ingat-ingat ya niki dia ceritaan terus nggih kita bija jari dengan hal ini mudah-mudahan yang perlu mendapatkan barokah, manfaat, hikmah serta syafaat daripada Rasulullah SAW dengan mengkaji, mempelajari kisah hidup beliau dan mencintai beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.